Sesuai rencana yang telah disusun oleh Sang Nyonya Besar Andero, hari ini semua anggota keluarga Andero pergi ke panti asuhan Muara Kasih. Dua mobil box telah disiapkan untuk membawa barang bawaan mereka yang diperuntukkan untuk panti asuhan Muara Kasih Panti Jompo. Muara Bunda yang kebetulan letaknya saling bersebelahan. Mama Lira pun sudah mengatur waktu agar mereka dari pagi hingga siang berada di Muara Kasih dan dari siang ke sore di Muara Bunda. Nyonya Besar Andero itu pun sudah memesan catering untuk makan siang di kedua panti itu dari restoran. Keluarga Andero meskipun belum tahu pasti nantinya akan makan siang di mana. Sudah siapa semuanya, Pak? Tanya Mama Lira pada kedua sopir box yang telah menunggu di halaman depan. Sudah dicek lagi kan? Jangan sampai ada yang tertinggal atau ada barang yang tertukar, sambungnya lagi. Semuanya sudah dicek beberapa kali dan kami berdua juga sudah siap untuk berangkat, Nyonya. Sahut dari salah satunya. Dua mobil, namun dengan 4 orang. Jadi masing-masing 2 orang dalam satu mobil selain supir. Mereka juga bertugas ingin membantu menurunkan semua barang yang dibawa jika nanti sudah sampai ke tempat tujuan. Ayo Pak, semuanya sudah siap. Teriak Mama Lira pada sang suami yang baru saja keluar dari rumah. Cepetan Pak, biar nanti kita nggak kesiangan sampainya. Kata wanita itu lagi dengan penuh semangat. Anak-anak bagaimana Mam? Tanya Papa Delro begitu sudah berjarak dekat dengan sang istri. Sudah Mama bilangin kalau ketemu di jalan saja, sahut Mama Lira. Gladys sayang, ikut sama Oma saja Yunak. Ajak Mama Lira pada sang cucu yang baru keluar dari rumah dengan berada di gendongan sang papa. Anaknya Dena dan Edward itu memang jauh lebih lengket dengan sang papa dibandingkan dengan mamanya sehingga kadang membuat Dena uring-uringan karena cemburu. Gladys, jika sang papa pulang kerja maka sudah dipastikan tak akan mau ikut yang lainnya termasuk sang mama. Aku sama papa, tolak Gladys dengan menggelengkan kepalanya. Ah Gladys gitu, kalau ada papa, pasti nggak mau sama oma. Kata Mama Lira yang pura-pura cemberut di depan sang cucu hingga membuat Gladys mengerjapkan matanya beberapa kali. Sehingga terlihat begitu sangat lucu. Iya deh yang punya papa, oma sama opa saja. Sambung Mama Lira. Ayo berangkat. Ajak Papa Delro. Mama Lira dan Papa Delro mulai masuk ke dalam mobilnya dengan supir yang akan mengendarai mobil mereka. Begitu pula Edward dan Dena yang juga menggunakan jasa supir. Edward tak kejadian beberapa waktu kalau terulang. Ceritanya Gladys yang gak mau pisah sama sang papa. Tak mau ditinggal atau turun dari pangkuan papa walaupun hanya untuk mengendarai mobil saja. Kalau dipaksa maka anak itu kan lebih tantrum jadinya. Alhasil, Dena lah yang harus mengendarai mobil mereka. Padahal waktu itu mereka sedang pergi lumayan jauh. Edward jadi merasa kasihan pada sang istri. Tak jauh dari apa yang terjadi di kediaman utama, di rumah Calvin dan Santi pun sudah ramai di halaman. Pasalnya Calvin pun juga sudah menyiapkan barang bawaan untuk para penghuni kedua panti. Santi pun kemarin sudah meminta para pegawainya untuk membuat kue yang akan mereka bawa. Emma tentu saja dalam jumlah yang lumayan banyak mengingat banyaknya penghuni panti. Mereka sudah tahu jika Mama Lira sudah menyiapkan bawaan, tapi mereka pun punya niat sendiri untuk berbagi sebaik bentuk rasa syukur mereka. Ayo berangkat, Mama dan Papa sudah berangkat. Ajak Calvin yang melangkah menghampiri sang istri. Ayo, sahut Santi. Calvin dan Santi serta Andi masuk ke dalam mobil yang akan dikendarai oleh Pak Pri sebagai supirnya. Tas yang ada di kursi teras yang sudah dimasukkan? Tanya Santi pada Emma yang baru saja masuk ke dalam mobil. Lebih tepatnya di bagian depan, berdampingan dengan Pak Pri. Sudah ada di bagasi Nyonya. Jawab Emma. Tas apa? Tanya Calvin. Tas yang berisi pakaian ganti untuk kita. Jawab Santi. Untung berjaga-jaga saja. Kalau nanti pakaian kita kotor atau nggak nyaman karena kena keringat terutama Andi. Sambungnya lagi.
Berangkat sekarang tuan, Nyonya, tanya Pak Pri pada kedua majikan yang duduk di kursi belakang dengan Andi di tengah-tengah keduanya. Iya Pak, jawab Calvin. Ayah, ayah, kata Bunda nanti di sana banyak temannya ya. Tanya Andi dengan mata yang menatap ke arah sang ayah. Iya, di sana nanti Andi akan banyak temannya, jawab Calvin. Nanti Andi nggak boleh nakal ya, harus berteman dan bermain bersama-sama yang lain. Sambungnya lagi memberi nasihat pada sang putra. Iya, Andi mau main. Main bola boleh? Tanya Andi dengan raut wajah yang begitu menggemaskan. Boleh, jawab Calvin. Kalau kejar-kejaran boleh. Tanyanya lagi. Iya sayang, jawab Calvin. Apalagi ya? Kata Andi dengan jari telunjuk tangan kanannya mengetuk-ngetuk dagunya sendiri. Seolah-olah bocah itu sedang berpikir sangat berat. Tingkah pula, bocah itu membuat Santi geleng-geleng kepala sambil tersenyum dibuatnya. Pokoknya semua-semuanya boleh, sambung Andi. Boleh, asal gak berantem sama temannya ya, jagoan ayah. Jawab Calvin yang dijawab anggukan dengan menatap oleh Andi. Daniel dan keluarga pun juga sudah mulai meninggalkan halaman kediamannya. Anak perempuannya terus saja berceloteh dengan sesekali diiringi nyanyian dari mulut kecilnya. Vanessa, putri dari Daniel dan Reta itu selalu excited jika diajak untuk berpergian. Mi, apa di sana nanti ada Kak Andi? Tanyanya pada sang mami yang duduk di sebelah kirinya. Ada sayang, jawab Reta. Ada adik Gladys juga dan banyak teman-teman lainnya. Sambung Reta nanti. Vanes mau ajak teman-teman untuk main boneka Barbie sama masak-masakannya Yami. Kata bocah itu menatap sang mami. Iya, tentu saja sayang. Yang penting, Vanessa nggak boleh nakal ya anak. Nanti kalau ada di sana, sahut Reta. Vanessa nggak nakal, katanya dengan bersungut-sungut. Iya, putrinya Mami Reta dan Papi Daniel memang gak pernah nakal, sahut Reta dengan tangan mempelai rambut putrinya. Apa kita gak perlu bawa apa-apa, Pi? Tanyanya pada sang suami. Gak usah, Mi. Pasti Mama sama Papa sudah bawa semuanya. Jawab Daniel. Namun sedetik kemudian, pria itu mengambil sesuatu yang ada di dalam saku celana yang tengah dia kenakan. Ini nanti kamu kasih saja ke pengurus pastinya, supaya bisa buat tambah-tambah untuk beli kebutuhan panti ke depannya, kata Daniel lagi. Ah iya Pi, nanti Mami berikan ke pihak panti, jawab Reta. Begitulah keluarga Andero, meskipun mereka kata tapi, mereka agak lupa untuk berbagi pada orang lain yang lebih membutuhkan. Semua kebiasaan baik itu mereka tanamkan ke generasi-generasi penerus keluarga. Setelah sehari penuh keseruan, kini kembali lagi ke aktivitas semula, ke kesibukan masing-masing. Aku langsung berangkat ya, kata Calvin yang berpamitan pada sang istri. Loh, enggak sarapan dulu mas? Tanya Santi yang langsung menghentikan gerakan tangannya, yang hendak menekan handle pintu. Pasangan suami istri itu baru saja akan keluar dari kamar setelah selesai membersihkan diri dan bersiap. Kayaknya aku sarapan di kantor aja. Ada meeting penting. Pagi ini dan klien aku itu pukul 9:30 sudah harus berangkat ke Jepang. Jawab Calvin sambil memberitahu alasannya untuk tak sarapan di rumah. Takutnya nanti nggak keburu, sambungnya lagi. Santi hanya bisa menghela nafasnya saat mendengar penuturan dari sang suami. Ayo, turun. Ajak Calvin dengan melingkarkan tangannya posesif di pinggang Santi. Sesampainya di rumah makan, Andi sudah duduk di kursinya, tinggal menunggu kedua orang tuanya untuk menikmati sarapan. Kamu tunggu di sini sebentar. Biar aku siapkan dulu bekalnya. Nanti bisa dimakan di mobil, kata Santi menahan suaminya sebentar. Calvin melihat jam mahal yang berada di salah satu pergelangan tangannya sebelum menjawab apa yang dikatakan sang istri.
Begitu melihat masih ada sedikit waktu yang tersisa, membuat Calvin pun menganggukkan kepalanya, menyetujui apa yang dikatakan Santi. Ibu satu anak itu pun langsung bergegas berjalan ke arah dapur. Bahkan saking terburu, waktu Santi bahkan tak sadar kalau bukannya berjalan biasa, namun setelah berlari. Calvin yang melihat itu pun rasanya menjadi ngeri sendiri. Sayang, Bunda jangan lari, seru Calvin menegur sang istri yang dibalas cengiran tanpa dosa dari sang empunya. Setelah menunggu kurang lebih 5 menitan, Santi sudah kembali lagi dengan paper bag yang berisi kotak bekal dan botol minum untuk suami tercinta. Jangan lupa dimakan nanti pas di perjalanan. Aku nggak mau kalau Mas sampai kelaparan saat meeting yang berakhir dengan tak terkonsentrasi nantinya dalam bekerja. Tutur Santi panjang lebar mengingatkan sekaligus menasehati. Iya sayang, kalau gitu aku berangkat dulu. Pamit Calvin yang tak lupa men-CUM. Kening sang istri begitu Santi sudah mengalaminya. Tangannya dengan tajam. Terima kasih. Bekalnya ya, dan ingat kamu nggak boleh capek-capek. Sambungnya lagi. Calvin juga mengecup perut Santi yang sudah sedikit menonjol untuk berpamitan pada si calon jamang bayi. Baru setelah itu menghampiri Andi yang duduk dengan enteng. Ayah berangkat dulu ya nak. Pamitnya pada Andi dengan tangan mengelusurai kepala sang putra. Ayah hendak makan. Tanyanya dengan ekspresi yang begitu lucu sehingga membuat siapapun yang melihat pasti akan merasa gemas. Andi pagi ini sarapan sama bunda dulu ya. Ayah ada kerjaan. Sahut Calvin yang tak lupa mengecup kening putranya. Andi jangan nakal. Belajar yang rajin dan bantu ayah untuk jagain bunda, kata Calvin lagi dengan badan membungkuk untuk mensejajarkan wajah mereka. Sebenarnya Calvin sudah pernah meminta Santi untuk tidak mengantarkan Andi ke sekolah, mengingat kondisi dirinya yang kini tengah berbadan dua. Bahkan Mama Lira pun juga sudah mengajukan diri untuk menggantikan tugasnya mengantar serta menunggu sang cucu selama sekolah. Namun Santi menolaknya secara halus. Dia cuma tak ingin jika putranya pertamanya merasa terabaikan. Iri terlebih merasa dipilih kasih yang akan menimbulkan suatu kebencian pada adiknya yang bahkan belum lahir. Dia masuk harus memberikan pengertian secara pelan-pelan agar mudah dimengerti oleh putranya yang baru akan beranjak ke usia balita. Ayah berangkat ya. Pamit Calvin. Enggak usah antar aku ke depannya. Kamu temani Andi aja untuk sarapan. Sambung Calvin saat Santi hendak beranjak untuk mengikuti langkah kakinya. Hati-hati ayah, kata Santi yang diangguki oleh Calvin. Santi duduk berdua di rumah, makan bersama dengan Andi untuk menikmati sarapan yang hanya ada mereka berdua. Barulah setelah itu Santi mengantarkan sang putra untuk berangkat ke sekolahnya. Calvin membuka bekal dari Santi ketika masih berada di perjalanan. Bayi-bayinya langsung tersinggung kala melihat si bekal yang telah dibawakan oleh istri tercintanya. Bagaimana Calvin tak merasa bahagia plus bersyukur kalau setiap hari dirinya selalu diberikan perhatian serta begitu banyak limpahan kasih sayang. Setiap hari ada saja hal-hal kecil yang diberikan oleh Santi sehingga membuatnya begitu sangat dicintai. Nick yang di kursi penumpang samping kemudi langsung membacakan poin yang akan mereka bahas nanti. Sedangkan Calvin, ayah dari Andi itu saat ini sedang menikmati sarapannya dengan telinga yang mendengarkan kata demi kata yang diucapkan oleh sang asisten dengan seksama. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 45 menit, akhirnya keduanya sampai di sebuah restoran yang terletak tak jauh dari bandara. Selamat pagi Tuan Andero, sapa seorang pria parubaya yang menyambut kedatangan mereka. Begitu memasuki sebuah private room. Selamat pagi Tuan Wiguna, sapa balik Calvin. Maaf jadi membuat Anda repot untuk bertemu sepagi ini. Dan di sini pula Tuan. Situasinya sungguh mendadak, ucap Tuan Wiguna yang merasa sedikit tak enak hati dengan kliennya ini. Tidak masalah Tuan, saya cukup mengerti situasinya, sahut Calvin yang tentu saja dirinya yang juga seorang ayah cukup mengerti apa yang dirasakan pria parubaya di depannya ini.
Keduanya langsung terlibat pembicaraan tentang bisnis yang melibatkan keduanya. Karena tak ingin terlalu banyak membuang waktu, mengingat waktu yang mereka miliki tak banyak. Tuan Wiguna harus berangkat ke Jepang karena anak bungsunya yang sedang studi di sana mengalami sebuah kecelakaan. Bahkan untuk saat ini istri serta anak-anaknya yang lain sudah meluncur ke sana terlebih dahulu, meninggalkan sang ayah untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Kalau seandainya hal ini bisa ditunda, mungkin Tuan Wiguna lebih memilih menundanya. Tapi masalahnya, dia sendiri pun tak tahu akan berapa lama di negeri Sakura ini. Sebagai seorang pengusaha, dirinya harus bisa bersikap profesional, terlepas peranannya sebagai seorang ayah. Proyek yang sedang mereka kerjakan bersama harus segera diselesaikan, mengingat dana yang dikeluarkan pun tak main-main. Pertemuan mereka berlangsung selama hampir 2 jam. Barulah setelah itu, keduanya memisahkan diri menuju tempat tujuan masing-masing. Calvin kembali ke perusahaannya dan Tuan Wiguna ke bandara untuk berangkat menyusul anak dan istrinya. Loh, Mam, kok di sini? Tanya Santi yang langsung berdiri dari duduknya saat mata indahnya tak sengaja melihat sosok wanita yang begitu sangat dikenalnya. Santi sedang duduk bersama beberapa wali murid lainnya untuk menunggu para anak belajar. Iya, tadi kebetulan lewat, jadi mampir. Jawab Mama Lira. Kenapa Mama tahu? Kamu pasti tak tunggu Andi. Sambungnya lagi. Interaksi yang terjalin di antara mentua dan menantu itu begitu akrab hingga yang melihatnya pasti akan takjub dan iri. Mereka tak terlihat seperti menantu dan mertua, melainkan seorang ibu dan putrinya. Kalau ada yang tanya kemana Mama Lira kok bisa sebaik sakrab itu dengan para menantunya, wanita itu dengan tegas menjawab, tentu saja dan itu harus. Karena merekalah yang melanjutkan tugas kita untuk menjaga serta mengurus anak-anak kita dengan limpahan kasih sayang.